Kata orang, kalau kita mau berbicara bahasa Inggris, itu nggak perlulah pakai tensis-tensis segala. Toh orang juga akan paham dengan apa yang kita sampaikan. Nah, pernyataan ini benar atau salah? Everyone, welcome back again in my channel You English. Belajar bahasa Inggris menjadi mudah dan sangat mudah dan juga menyenangkan. Nah, kita sering mendengar nih kata orang, kalau kita mau berbicara bahasa Inggris, itu nggak perlulah pakai tensis-tensis segala. Toh orang juga akan paham dengan apa yang kita sampaikan. Nah, pernyataan ini benar atau salah? Tentu saja pernyataan ini salah. Kenapa? Karena memang tensis itu kita gunakan untuk memilah mana kalimat-kalimat yang menunjukkan sekarang, menunjukkan besok, dan menunjukkan masa yang akan datang, juga menunjukkan kalimat yang telah terjadi di masa lampau. Nah, perlunya kita pelajari tensis agar kalau memang kebetulan orang paham dengan apa yang kita sampaikan, oke lah. Tapi kalau orang nggak paham dengan apa yang kita sampaikan, ini bakal terjadi miskomunikasi. Nah, agar itu tidak terjadi, mari kita menyimak satu buah tensis yang akan kita sama-sama pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu past continuous. Past continuous di sini akan kita bahas secara lengkap kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan kesederhanaan penyampaian ini akan membantu kawan-kawan memahami tentang konsep daripada past continuous. Baik, tahukah kita ada minimal ada empat fungsi dari past continuous itu sendiri. Yang pertama yaitu untuk menyatakan kegiatan atau aktivitas yang sedang berlangsung pada saat lampau. Ini adalah yang paling umum digunakan dalam past continuous. Menyatakan kegiatan atau aktivitas yang sedang terjadi di masa lampau. Gimana ya? Sedang tapi terjadi tapi juga di waktu lampau. Nah, contoh sederhananya di kasus Indonesia kita misalnya, ada kawan datang kepada kita, dia tanya, kemarin ibu kamu datang loh. Lalu kita jawab dengan past continuous. Iya, kemarin saya sedang bermain bola misalnya ketika ibu datang ke kos gitu. Nah, itu adalah bentuk konsep daripada past continuous. Kalimatnya atau aktivitasnya sedang berlangsung tapi itu sudah terjadi di masa yang lampau. Artinya past continuous ini bakal sering kita pakai dalam aktivitas kita juga sehari-hari, sehingga penting kita memahami bagaimana konsep daripada past continuous ini. Nah, fungsi yang kedua yaitu, sebelum kita uraikan satu persatu daripada fungsi ini, fungsi yang kedua yaitu menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung ketika kejadian lain sedang terjadi. Ini biasanya ada kalimat past continuous dan juga ada kalimat simple past. Baik, kemudian fungsi yang ketiga yaitu menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung ketika kejadian lain sedang terjadi. Ini mirip dengan fungsi yang kedua, hanya saja kalimat yang digunakan adalah past continuous juga ditambahkan dengan kalimat past continuous lainnya. Nah, fungsi yang keempat yaitu untuk menjelaskan sebuah peristiwa yang sedang berlangsung atau dia bertahap, berangsur-angsur sedang terjadi. Nah, ini sebagai alternatif daripada present continuous. Boleh pakai present continuous atau pakai past continuous. Baik, simak video ini sampai dengan akhir. Jangan ada yang tertinggal agar pemahaman kamu terkait past continuous itu menjadi utuh dan tidak gagal paham. Nah, kita fokus ya. Nah, apa saja keterangan waktu yang bisa kita gunakan pada past continuous ini? Keterangan waktu yang bisa digunakan misalnya adalah yesterday, kemarin, atau all day yesterday, sepanjang hari kemarin, ataupun keterangan waktu yang menunjukkan telah masa lampau, atau kemudian ada while, waktu diikuti dengan past continuous, ada artinya adalah sewaktu yang diikuti dengan past continuous. Kemudian ada when yang maknanya adalah ketika, yang kemudian kalimat past continuous diikuti juga oleh simple past, dan juga ada as yang maknanya adalah ketika. Nah, jangan lupa kawan-kawan semua, sama dengan halnya present continuous yang menggunakan to be, maka past continuous juga menggunakan to be. Hanya saja to be-nya berubah, bukan is, am, are, namun to be-nya adalah was dan were.
was dan were, bukan was bacanya tapi was dan were, bukan were tapi were, was dan were. Pada kalimat past continuous, dia menggunakan kata kerja yang ditambahkan dengan ing, sama dengan present continuous. Misalnya seperti yang tampak di layar kita ini, yaitu ada swim menjadi swimming, kemudian ada read menjadi reading, kemudian ada write menjadi writing, kemudian ada enjoy, enjoying, kemudian ada play menjadi playing, kemudian ada visit menjadi visiting, dan finish menjadi finishing. Untuk yang pertama, itu fungsi yang pertama tadi ya, menyatakan kegiatan atau aktivitas yang sedang berlangsung pada saat lampau. Nah, dalam hal ini kalimat yang akan kita turunkan itu adalah positif, negatif, kemudian ada kalimat interrogatif dan interrogatif negatif. Untuk contoh daripada fungsi kedua, ketiga, keempat, ini kita tidak turunkan lagi kalimat negatifnya, interrogatifnya. Tapi daripada fungsi yang pertama, agar jelas itu kita coba turunkan. Contoh kalimat daripada fungsi yang pertama misalnya, I was shopping at the market yesterday. I was shopping at the market yesterday. Saya sedang berbelanja di pasar kemarin. Saya sedang berbelanja di pasar kemarin. Ini adalah ciri daripada kalimat past continuous, di mana to be-nya menggunakan was, kemudian kata kerjanya menggunakan ing, di mana formulanya yaitu subjek ditambahkan dengan to be, was ataupun were, ditambahkan dengan verb ing, ditambahkan dengan objek. Nah, kemudian penggunaan to be disesuaikan dengan daripada subjek masing-masing. Nah, kemudian contoh kalimat negatif daripada past continuous yaitu tambahkan dengan not. Sebagaimana biasa, tambahkan dengan not. I was not shopping at the market yesterday. Saya tidak sedang berbelanja di pasar kemarin. Formulanya adalah subjek ditambahkan to be, was ataupun were, ditambahkan dengan not, ditambahkan dengan verb ing, dan juga tambahkan dengan objek. I was not shopping at the market yesterday. Saya tidak sedang berbelanja di pasar kemarin. Untuk kemudian kalimat interrogatif atau kalimat tanya, kita tinggal pindahkan to be-nya ke depan, yaitu menjadi was I shopping at the market yesterday? Was I shopping at the market yesterday? Apakah saya sedang berbelanja di pasar kemarin? Formulanya menjadi to be ditambahkan dengan subjek, tambahkan dengan verb ing, ditambahkan dengan objek. Nah, contoh kalimat interrogatif negatif yaitu misalnya, was not I shopping at the market yesterday? Was not I shopping at the market yesterday? Bukannya saya sedang belanja di pasar kemarin? Tidakkah saya sedang belanja di pasar kemarin? Menjadi to be ditambahkan dengan not, ditambahkan dengan subjek, tambah verb ing, ditambah dengan objek. Nah, demikian daripada contoh kalimat past continuous, baik positif, negatif, interrogatif, dan interrogatif negatifnya. Sekarang kita coba lihat bagaimana fungsi yang kedua. Nah, kita ingat tadi fungsi yang kedua apa? Fungsi yang kedua adalah menyatakan kegiatan atau peristiwa yang sedang berlangsung ketika kejadian lain sedang terjadi. Ada dua kejadian nih. Yang pertama kejadian past, kita gunakan kalimat past continuous, kemudian ditambahkan dengan when, kemudian ditambahkan dengan simple past. Jadi kalau nanti diiringi dengan simple past, itu biasanya diikuti dengan kata when, ketika. Nah, bagaimana contoh kalimatnya? Coba kita simak baik-baik, kita baca secara pelan-pelan. Contoh kalimat dengan fungsi yang kedua, yaitu misalnya I was sleeping when my mother came. I was sleeping when my mother came. Saya sedang tertidur ketika ibu saya datang. Ingat, daripada simple past yang mana menggunakan verb to ya. Dalam hal ini came, verb to, kata kerja yang kedua. Yang kalimat yang pertama I was sleeping itu adalah past continuous, when ketika, dan kemudian disambung dengan simple past, my mother came. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan fungsi yang ketiga? Kita ingat tadi fungsi ketiga adalah sama mirip dengan fungsi yang kedua, menyatakan kegiatan atau peristiwa yang sedang berlangsung ketika kejadian lain sedang terjadi, namun kalimatnya adalah
past continuous, kemudian ditambahkan dengan while, ditambahkan dengan past continuous lagi. Nah, bagaimana contoh kalimatnya? Silahkan mari kita perhatikan. Contoh kalimat daripada fungsi yang ketiga misalnya, he was playing tennis while I was reading a book. He was playing tennis while I was reading a book. Dia sedang bermain tenis selagi saya sedang membaca buku. Dia sedang bermain tenis selagi saya sedang membaca buku. Artinya ada dua daripada kalimat di sini. Dua-duanya adalah kalimat daripada subjek ditambahkan dengan to be, ditambahkan dengan verb ing, ditambahkan dengan while, yang juga ditambahkan dengan kalimat past continuous. Lalu bagaimana dengan daripada fungsi yang terakhir, yaitu fungsi yang keempat? Kita ingat bersama bahwa fungsi yang keempat adalah menyatakan kejadian yang sedang berlangsung atau bertahap. Suatu kalimat yang menyatakan kejadian yang sedang berlangsung ataupun bertahap. Ini menjadi alternatif daripada present continuous. Jadi kamu boleh menjelaskan dengan present continuous ataupun menggunakan past continuous. Nah, ini adalah contoh daripada fungsi yang keempat daripada past continuous. Contoh kalimatnya misalnya, the flower was blooming. The flower was blooming. Bunga itu telah mekar. Artinya bunga itu dia sudah dalam masa lampau, sudah berproses untuk mekar. Kemudian contoh kalimat yang lain misalnya, the sun was going down in the west. The sun was going down in the west. Matahari sedang terbenam di barat. Nah, kalimat seperti ini bisa kita nyatakan dalam bentuk present continuous ataupun bisa kita gunakan dalam bentuk past continuous. Nah, demikian kira-kira penjelasan singkat. Semoga membantu kita semua untuk memahami past continuous. Nah, ingat bahwa kegiatan kalimat past continuous ini pasti akan kita gunakan dalam aktivitas kita sehari-hari. Nah, sebelum kita akhiri daripada pertemuan kita ini ada sebuah tantangan di mana kalian diminta untuk menganalisa kesalahan pada kalimat yang ada berikut ini. We was playing football yesterday morning. We was playing football yesterday morning. Di antara beberapa kata dalam kalimat ini, silahkan coba cari mana kesalahannya dan tuliskan yang benar di kolom komentar. Serta kalau kalian mampu, silahkan isikan satu buah kalimat past continuous di kolom komentar juga. Demikian, silahkan subscribe daripada channel You English ini agar pengetahuan kita terkait bahasa Inggris itu semakin komprehensif dan juga di-share kepada kawan-kawan kita, adik kita, teman kita, abang kita, serta kawan-kawan kita secara umum agar mereka juga bisa mendapatkan manfaat daripada pembelajaran bahasa Inggris yang mudah ini. Demikian, sampai jumpa di episode berikutnya.